Populasi wanita di Estonia adalah 53%. Di negara ini, semua wanita yang dengan gembira menghabiskan hidup mereka bermain musik dan melakukan pekerjaan sehari-hari mereka. Namun, kamu jarang dapat menemukan pria yang berjalan di pulau ini karena hanya ada beberapa dan sibuk memancing di perairan. Jadi, di sepanjang jalan di Estonia, kebanyakan yang kita jumpai adalah wanita. Lantas seperti apa kehidupan mereka? Oke, langsung saja kita mulai. Estonia, yang nama resminya adalah Republik Estonia, merupakan sebuah negara yang berdaulat di kawasan Baltik di Eropa Utara. Secara geografis, Estonia berbatasan langsung dengan Teluk Finlandia di utara, dengan Laut Baltik di barat, dengan Latvia dan Teluk Riga di selatan, dan Danau Peipus serta Rusia di sebelah timur. Kota Tallinn merupakan ibu kota, sekaligus kota terbesar di Estonia. Kota ini terletak di bagian utara negara, tepatnya di pantai Teluk Finlandia, sekitar 80 km sebelah selatan Helsinki, sebelah timur Stockholm dan sebelah selatan Saint Petersburg. Dari abad ke-13 hingga 1918, kota ini dikenal dengan nama Reval. Perserikatan Bangsa-Bangsa menyatakan bahwa Estonia merupakan sebagai negara maju dengan indeks pembangunan manusia yang sangat tinggi. Negara ini juga berperingkat tinggi dalam hal kebebasan pers, ekonomi, demokrasi dan politik, serta pendidikan. Bahasa resmi yang digunakan di Estonia sendiri adalah bahasa Eesti. Estonia memiliki sekitar 70% penduduk yang tidak beragama atau ateis. Agama di Estonia dilihat sebagai keyakinan para penjajah, yang kemudian ditolak oleh mayoritas masyarakatnya. Sebagai salah satu negara dengan populasi paling sedikit di Eropa, Estonia merupakan anugerah bagi pecinta alam. Hutan menutupi hampir 50% wilayah negara ini, menjadikan Estonia salah satu negara paling hijau di Eropa. Sejak tahun 2014, pemerintah Estonia merupakan negara pertama yang menawarkan e-residensi, yang memungkinkan siapa saja untuk menjadi penduduk digital dan melakukan bisnis di Estonia secara online. Keberadaan penduduk elektronik ini sangat menguntungkan bagi pengusaha, karena mereka dapat melakukan bisnis secara online dan hanya membayar pajak pada aset yang dipindahkan ke luar negeri. Sebagai ibu kota Estonia, Tallinn menjadi kota pertama di dunia yang memberikan transportasi umum gratis bagi semua orang. Pemerintah Estonia menganggap ide ini sebagai cara efektif mengurangi kemacetan dan mendorong masyarakat agar mau beralih dari mobil pribadi ke bis kota. Selama 10 tahun, sejak tahun 1998 sampai tahun 2008, Estonia telah berhasil mempopulerkan Estonian Carry, yaitu teknik membawa atau menggendong istri, dan memenangkan The Wife World Championship selama 11 kali berturut-turut. Meskipun olahraga ini mengadopsi dari Finlandia, tetapi justru Estonia yang terkenal memopulerkannya. Bandara Tallinn di Estonia berhasil dinobatkan sebagai bandara terbaik ketiga di Eropa dan ke-9 di dunia. Keberhasilan ini berdasarkan survei terkait unsur pelayanan, kelengkapan fasilitas, keamanan, hingga kebersihan. Estonia memiliki beberapa kota tua, salah satunya berada di Tallinn. Terletak di tengah kota Tallinn, kota tua Tallinn sukses mencuri perhatian para wisatawan. Di kota tua ini, para pengunjung dapat melakukan banyak aktivitas, seperti berburu batu ember, menikmati kuliner dan minuman, berfoto mengenakan baju tradisional ala penduduk Estonia. Estonia memiliki lebih dari 2.300 pulau. Banyak di antaranya sama sekali belum pernah tersentuh maupun dijelajahi. Pulau-pulau ini syarat dengan sejarah dan pesona kuno. Yang paling terkenal dari pulau-pulau Baltik ini adalah Hiiumaa, Kiknu dan Saaremaa. Estonia memiliki salah satu udara terbersih di dunia. Faktanya, negara ini berada di peringkat teratas bersama Islandia dan Finlandia. Keit Pentus, Menteri Lingkungan Hidup, menyatakan bahwa, di Estonia, udara bersih sama alaminya dengan menyikat gigi di pagi hari dalam keluarga yang baik. Tembok kota Tallinn adalah salah satu benteng abad pertengahan yang paling terpelihara di Eropa. Faktanya, yang membuat kota tua Tallinn memiliki pesona bak dongeng adalah sistem tembok dan menara abad ke-13 yang mengelilinginya. Dengan 20 menara pertahanan yang masih berdiri.
Terletak di Pulau Saaremaa, Estonia, kastil abad ke-14 ini adalah salah satu benteng abad pertengahan yang paling terpelihara di negara ini. Bangunan ini dimodernisasi pada masa pemerintahan Denmark dan Swedia setelah Perang Livonia, dengan benteng yang mengesankan ditambahkan di sekitar struktur batu aslinya. Kota tua Tartu, merupakan kota terbesar kedua di Estonia, adalah rumah bagi universitas paling bergengsi di kawasan ini, yang bernama Universitas Tartu. Kadang-kadang disebut sebagai Oxford of the Baltics, ini adalah salah satu jantung budaya dan akademis negara Eropa Utara. Kota tua Tartu sangat menawan, dengan bangunan neoklasik berwarna-warni memenuhi jantung kota. Jalan Ruutli sangat populer di kalangan pelajar berkat banyaknya bar, kafe, dan restoran yang dapat ditemukan di sana. Salah satu yang menarik dari kota tua ini adalah gereja Brick Gothic Jaani dengan patung terakotanya. Kastil Rakvere adalah salah satu simbol utama kota Rakvere, yang menghadirkan kemegahan abad pertengahan hingga pemukiman kecil di Estonia. Festival Lagu Estonia adalah salah satu acara budaya terpenting di negara kecil Baltik. Diadakan setiap 5 tahun dan mengumpulkan lebih dari 100.000 orang. Panggung saat ini dibangun pada tahun 1959, pada masa pendudukan Soviet di Estonia, dan dirancang untuk menampung 15.000 pemain. Pulau Kihnu, merupakan pulau di Estonia, yang dikenal karena banyaknya perempuan, yang tinggal di sana. Perempuan di Pulau Kihnu memiliki kekuasaan penuh atas warganya sejak berabad-abad silam. Saat ini ada sekitar 600 orang yang hidup di pulau ini. Hal ini terjadi lantaran mayoritas profesi laki-laki di Pulau Kihnu adalah nelayan yang mengharuskan mereka pergi berbulan-bulan meninggalkan anak dan istri. Sebab dalam kehidupan rumah tangga, bagi perempuan Kihnu peran penting untuk suami mereka adalah mendapatkan penghasilan. Jadi, secara logika, para wanita di pulau ini, banyak yang kurang belayan suami, lantaran ditinggal berbulan-bulan oleh suami. Sungai terpanjang di Estonia adalah Teparnu, terbentang sekitar 90 mil, 145 km. Tradisi sauna asap adalah bagian penting dari kehidupan sehari-hari komunitas Foro di Estonia. Ini terdiri dari serangkaian tradisi yang kaya termasuk kebiasaan mandi yang sebenarnya, keterampilan membuat whisky mandi, membangun dan memperbaiki sauna, dan mengasapi daging di sauna. Pada musim gugur dan musim dingin, sup dan semur mendominasi, dengan kentang sebagai makanan pokok di sebagian besar makanan bagi masyarakat Estonia. Di sektor internet, setiap warga negara bisa menikmati fasilitas internet secara gratis. Bahkan, hal itu juga bisa dinikmati dimanapun. Mulai dari bandara, stasiun kereta, halte bus, sekolah, hingga tempat nongkrong. Estonia adalah mayoritas penduduknya perempuan, rasio penduduk laki-laki hanya 90 dari 100 perempuan. Dengan kata lain, penduduk perempuan memiliki persentase 53% ketimbang laki-laki yang hanya 47% dari jumlah penduduk 1,3 juta orang. Jadi untuk kaum Adam, jangan takut jomblo ya. Nama Estonia diambil dari nama, Este, yaitu suku yang menghuni wilayah ini pada abad pertama Masehi. Estonia mempunyai 2 hari kemerdekaan. Yang pertama, merdeka dari Uni Soviet, pada tanggal 24 Februari tahun 1918, dan pada tanggal 20 Agustus tahun 1991, setelah 51 tahun pendudukan Uni Soviet. Yang kedua adalah dikenal dengan Hari Restorasi Kemerdekaan. Orang Estonia juga sangat menyukai ayunan, bahkan pada tahun 1990-an seorang lelaki bernama Adokos, menemukan olahraga baru yang bernama Kiiking, di mana pesertanya menaiki ayunan baja besar dengan diputar 360 derajat. Olahraga ini juga masuk dalam olahraga Olimpiade. Puncak tertinggi di Estonia adalah Surmunamagi, yang artinya, Gunung Telur Besar, yang tingginya hanya 318 meter. Kota Tallinn mempunyai jaringan terowongan yang telah berusia 300 tahun. Mercusuar Suurupi, yang dibangun pada tahun 1859, adalah satu-satunya mercusuar Estonia yang terbuat dari kayu. Sedangkan mercusuar Kopu adalah salah satu mercusuar paling tua di dunia. Teleskop pembelok pertama di dunia ada di Observatorium Tartu, Estonia. Sarung tangan steril dan gipsum,
pertama kali diperkenalkan pada abad ke-19, di Universitas Tartu, Estonia. Surat kabar pertama terbit di Tallinn pada tahun 1675. Salah satu pemandangan yang menarik di Estonia adalah Taman Nasional Suma, yang merupakan salah satu dari 12 area yang dilindungi di Eropa. Terima kasih banyak sudah menonton, semoga terhibur dan bermanfaat. Akhir kata, wassalamualaikum, sampai jumpa di segmen berikutnya.